Oke guys, kita kembali lagi di channel kita. Kita malam ini akan membahas rumah kosong di ujung jalan. Fadian membangun rumahnya di daerah A dan selesai pada bulan Maret tahun 2024. Rumah itu cukup besar dengan halaman yang luas dan pohon mangga tua yang berdiri di depannya. Ia membangun dengan penuh harapan ingin tinggal bersama keluarganya setelah bertahun-tahun bekerja keras. Namun ada suatu masalah. Di tempat ia bekerja di desa sebelah, ada aturan ketat selama masih bekerja ia tidak boleh pindah dari desa tersebut. Jika ingin tetap bekerja, ia harus tetap tinggal di desa tersebut. Akhirnya rumah itu dibiarkan kosong. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi setelah beberapa bulan, warga sekitar mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Rumput liar tumbuh semakin tinggi di halaman hampir setinggi lutut. Cat dinding mulai mengelupas. Pintu depan yang dulu tampak kokoh sekarang berderet jika tertiup angin. Saat malam tiba, rumah itu tampak lebih gelap dibanding rumah-rumah selainnya, seolah menyerap cahaya dari lampu jalan dari dekatnya. Yang paling aneh, rumah itu terasa selalu diawasi. Pak Rahmat, tetangga yang tinggal paling dekat dengan rumah itu, merasa sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara langkah kaki di teras, suara pintu yang berderet, bahkan seringkali terdengar bisikan pelan yang tak jelas dari arah rumah kosong itu. Suatu malam, istrinya, Bu Sari, sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Saat itulah ia mendengar suara seseorang berbisik tepat di telinganya. "Jangan di sini." Bu Sari langsung menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Dari sudut matanya ia melihat ke arah rumah kosong itu. Suatu jendela di lantai atas, bayangan seseorang berdiri di dalam sana. Buru-buru Bu Sari masuk ke rumah dan mengunci pintu. Malam itu tidak bisa tidur. Keesokan paginya ia menceritakan kejadian itu ke suaminya. Pak Rahmat hanya menghela napas, karena sebenarnya ia juga sering melihat hal aneh di rumah itu. Beberapa malam kemudian, seorang warga bernama Dika pulang kerja lebih larut dari biasanya. Jalan sepi saat melewati rumah kosong itu. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang mengawasi. Entah kenapa ia melirik ke jendela lantai atas. Di sana terlihat siluet seseorang berdiri diam menatap keluar, tetapi rumah itu kosong. Dika mencoba mengabaikan dan mempercepat langkahnya, tetapi ketika ia sudah beberapa meter dari rumah itu, ada suara yang terdengar di belakangnya. "Tolong!" Suaranya lirih seperti suara perempuan. Dika berhenti sejenak. Ada dorongan dalam hatinya untuk menoleh, tapi ia juga merasa jangan. Ia memilih melanjutkan langkahnya, namun saat itu juga suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Dika langsung berlari tanpa menoleh sedikit pun. Rumah kosong itu semakin menjadi perbincangan warga. Tidak ada yang berani mendekat saat malam. Bahkan siang hari pun orang-orang hanya lewat dengan cepat di depannya. Sampai suatu hari, seorang pemuda iseng bernama Roni menantang dirinya sendiri untuk masuk ke dalam rumah itu. "Biasa aja kali, paling cuma cerita orang-orang doang," katanya sambil tertawa. Beberapa temannya mencoba mencegah, tapi Roni tetap nekat. Dengan membawa senter, ia melangkah masuk ke dalam rumah yang sudah lama kosong itu. Suasana di dalam terasa gelap. Debu dan ada bau apek yang menyengat. Langkah menggema di ruang kosong itu saat ia berjalan melewati ruang tamu. Ia melihat sesuatu di lantai, mainan anak-anak, sebuah boneka lusuh dengan mata kaca yang retak. Roni merasa aneh. Setahu warga, rumah itu tidak pernah dihuni setelah dibangun. Lalu dari arah tangga menuju lantai 2 terdengar suara langkah kaki. Roni menyorotkan senternya ke arah tangga. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas tangga. Boneka yang sama. Roni langsung kabur keluar rumah. Teman-temannya yang menunggu di luar kaget
melihat wajah yang pucat. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah itu. Rumah itu hanya sekedar kosong,